Halo para sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra. Jadi selamat berlibur dan selamat berelasi dengan keluarga kita masing-masing dalam kesempatan liburan mingguan ini. Oke ya. Jadi mohon maaf belakangan kadang-kadang saya tidak sempat untuk upload video atau merekam video untuk Wisdom ini oleh karena belakangan sering keluar kota ya. Dan ini saya baru sampai dan saya langsung bikin video lagi ya. Baik, jadi artinya kalau saya tidak bikin video, jadi teman-teman bisa nonton video minggu-minggu Wisdom sebelumnya. Hari ini teman-teman saya mau ngajak kita untuk merenungkan hal yang sangat menarik dari polisi tembak polisi gitu ya, yang lagi ramai begitu. Oke teman-teman, jadi jangan kemana-mana, jadi tetap stay tune aja. Ya, kita akan merenungkan bersama-sama tentunya. Oke ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Saya percaya ini topik yang sangat menarik dalam 1-2 bulan ini tentang bagaimana peristiwa polisi menembak polisi, ya kan? Dan sampai banyak keluarkan jok-jok komedi yang mengatakan polisi tembak polisi, yang mati duluan CCTV katanya. Ya, ini menarik sampai hari ini pun video dibikin masih hangat-hangatnya. Kemarin baru adakan rekonstruksi. Dan kita melibatkan banyak pihak di dalam oknum polisi itu sendiri tentunya ya. Oke. Jadi sekarang bagaimana teman-teman dan apa yang Anda pikirkan tentang peristiwa ini ya. Kalau kita melihat sekilas ya, kita lihat bagaimana tahap awal ini hampir saja lewat. Artinya hampir saja orang merancang peristiwa ini lolos, dalam hal ini Ferry Sambo misalnya ya. Dan kita tahu belakangan istrinya juga terlibat di dalam perencanaan pembunuhan. Oke. Memang satu sisi selain itu saya juga mau ucapin turut berbelasungkawa kepada keluarga pihak Brigadir Joshua tentunya ya. Jadi semoga Tuhan terus memberi penghiburan kepada Anda, dan saya melihat iman Anda cukup kuat dan relasi Anda dengan Tuhan cukup dekat ya, kalau melihat respon-respon Anda dalam peristiwa ini. Oke. Dan memang tidak segampang itu. Kalau saya mengalami, belum tentu saya juga kuat menghadapinya, tapi saya lihat papanya Yosua terutama cukup tegar ya menghadapi peristiwa yang sangat sulit ini. Oke. Kita teruskan ya. Kita coba memikirkan peristiwa ini bagaimana di awal itu. Kalau saya bayangkan kalau peristiwa ini yang terjadi pada saya, kemungkinan lolos peristiwa ini. Karena apa? Mungkin saya percaya saja gitu bahwa mayat itu atau jenazah datang ketika dilarang buka. Kalau saya mungkin tidak akan buka, karena saya mungkin akan berpikir bahwa ya sudahlah, kalau memang sudah meninggal ya mau apa lagi gitu ya, mau gimana pun nggak bisa hidup. Itu mungkin prinsip secara umum seperti saya seperti itu kan. Nah, sehingga kalau itu terjadi maka bebaslah ini para eksekutor ini kan ya. Nah, tetapi kalau kita lihat peristiwa itu dirancang sedemikian rupa dan akhirnya kok bisa saja gitu ya. Bisa saja itu secara kita melihat, saya pikir ini bukan kebetulan, meskipun ya mungkin kita memandang sebagai kebetulan, sehingga bisa dimana keluarga pihak terutama mamanya pihak Brigadir Joshua bisa tidak mau terima begitu saja dan tetap diminta untuk dibuka kembali untuk diadakan formalin ulang. Karena itu memang menurut adat budayanya ya, itu seorang mama katanya harus melihat anaknya dalam kondisi apapun ya. Oke, nah akhirnya terkuaklah peristiwa kepembohongan demi pembohongan. Dan sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, kalau kita melihat, mungkinkah manusia bisa menipu anak manusia itu sendiri? Ya, kita masa bicara sama Tuhan sudah pasti tidak bisa, tetapi kita berbicara tentang anak manusia yang percaya sama Tuhan. Ini menarik sekali. Saya rasa ini kembali ini kita
bukanlah kemungkinan ya, bukan kebetulan, maaf ya, sehingga bisa menyebabkan peristiwa yang hampir-hampir saja berhasil dikelabuhi pihak keluarga, tetapi kita melihat akhirnya ternyata terbongkar juga begitu. Dan kita melihat peristiwa ini sungguh menarik. Oke, sekarang kembali kepada bagaimana sih kalau kita bicara tidak kebetulan, dari mana kita berpikir bahwa ini bukan sebuah kebetulan, tetapi kita melihat jelas ini adalah ada campur tangan Tuhan kepada anaknya yang mengasihi dia tentunya. Oke, saya bacakan satu statement yang menarik gitu ya. Oke. Ini peristiwa ketika awal penciptaan Tuhan pada manusia mula-mula di bumi ya. Di mana dikatakan bahwa Kain kepada Habel ya, pada suatu hari Kain berkata kepada Habel, ini adalah anak Adam dan Hawa pada waktu itu. Di mana dikatakan Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Oke, waktu itu nggak ada CCTV. Waktu itu manusia belum banyak, teknologi tidak canggih ya, dan polisi juga belum ada waktu itu, hukum tidak ada ya, hukumnya ya hukum rimba lah ya. Tapi kita lihat lanjut ya. Lalu firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jadi karena nggak ada polisi, maka yang selidiki adalah Tuhan sendiri. Nah, Tuhan bertanya nih ya, seperti sekarang polisi menanya tentang para pelaku begitu ya, disidik lah ya. Jawabnya, maksudnya jawab Kain, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Jadi ini Kain yang membunuh Habel itu mencoba, ya biasa ya, nggak ada terdakwa yang mau mengakui atau maling mau mengakui dirinya maling. Lalu kita lihat firman-Nya, ini respon daripada Tuhan. Apakah yang telah kau perbuat ini? Lalu Tuhan mengatakan kepada Kain, tahu nggak, darah adikmu itu telah berteriak kepadaku dari tanah. Nah, teman-teman, kita melihat ya, jadi peristiwa ini apalagi di dalam pembunuhan itu bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat keji dan harus dibalas oleh Tuhan pencipta itu sendiri. Maka kita melihat hampir-hampir itu seorang pembunuh itu bisa lolos dari hukuman ya. Itu pasti ada campur tangan penguasa di atas, oleh karena Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk saling mengasihi, bukan untuk saling menghabisi. Nah, itu sebabnya kalau Anda bilang percaya sama Tuhan lalu mencoba menghabisi orang-orang yang tidak Anda sukai, maka Anda harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan jangan berpikir bahwa Tuhan itu bisa ditipu ya. Manusia itu kemungkinan besar, tapi kalau melihat hal-hal begini, saya melihat ada banyak pembunuh-pembunuh akhirnya juga ketangkap oleh aparat, oleh karena dia bagaimanapun canggihnya, bagaimanapun hebat larinya, bagaimanapun perencanaannya. Kalau kita melihat peristiwa ini, justru yang membuat perencanaan itu bukan orang sembarangan, orang yang ngerti hukum, ya punya pangkat tinggi, tapi tetap akhirnya Tuhan membuka semuanya. Apalagi kita melihat bagaimana peristiwa keluarga Brigadir Joshua yang begitu taat kepada Tuhan dan selalu dia berseru-seru sama Tuhan. Ini persis peristiwanya bagaimana ya, Habel yang kalau kita melihat peristiwa ini sebenarnya adalah keirian daripada Kain, karena ya, dia melihat bagaimana Tuhan seolah-olah kok lebih memperhatikan, mengasihi adiknya daripada dia, sehingga dia muncul iri, marah begitu. Oke. Nah, tetapi ingat ya, Kain itu jelas ada setia dan taat kepada Tuhan, sehingga ketika dihabisin oleh abangnya, dia tidak bisa ngomong, nggak ada saksi dan sebagainya. Tetapi darahnya Kain itu akan berteriak di hadapan Tuhan. Jadi ini jelas ya, kalau kita lihat peristiwa ini bagaimana darahnya Yosua itu berteriak kepada Tuhan, sehingga kita melihat hal-hal yang secara logika itu sulit bisa diungkap, tetapi oleh karena apa? Oleh karena dirancang oleh orang-orang profesional ya. Tetapi
Nggak bisa lari ya, kita tahu peristiwa sekarang banyak-banyak ditanggapi dan rekonstruksi ini meskipun banyak orang meragukan itu yang sebenarnya, tetapi sudah menggambarkan sebagian besar bahwa artinya orang melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan terhadap Yosua ini sudah terungkap dan menerima akibatnya. Nah, jadi itu teman-teman, dari situ saya melihat bahwa ini bukan kebetulan. Jadi oleh sebab itu teman-teman, pertama, jadi kalau kita merasa kita percaya sama Tuhan, marilah kita terus berelasi dan bersandar kepada Tuhan. Artinya sehingga dalam segala hal yang membela kita, Tuhan yang membela. Kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, anggap kekuatan kepintaran, maka kita akan habis. Dan kita tahu hampir tidak ada kekuatan bagi keluarga. Saya masih ingat ya, ketika ditanya oleh wartawan di awal-awal, apakah engkau akan menggugat masalah ini? Ya, keluarganya masih ngomong, gimana kami mau pergi menggugat, kami mau ke Jakarta aja nggak ada biaya ya, waktu itu ya, kalau nggak salah disebutkan oleh papanya Yosua begitu. Ya, kami tidak berdaya, ya mau gimana lagi gitu kan. Jadi seolah dipaksa menerima sebuah keadaan yang sebenarnya tidak pantas ia terima. Tapi mau apa? Dia artinya menunjukkan dia tidak berdaya begitu. Meskipun dia sudah mulai muncul kecurigaan melihat kejanggalan di dalam jenazah anaknya tersebut. Tetapi kita lihat ya, bisa saja muncul, Tuhan bisa mengirim orang seperti pengacara-pengacara bisa muncul, orang-orang muncul belas kasihan kepada keluarganya dan mau berkorban, membiayai kasusnya, artinya dia tidak perlu bayar begitu. Orang mau rela bekerja dengan mati-matian, dengan sukarela, bahkan mengeluarkan biaya dan dana dan tenaga yang luar biasa untuk mengungkapkan kasus ini. Sehingga kita lihat akibatnya sekarang, semua yang terlibat bisa ditangkap-tangkapin begitu ya. Ini luar biasa, ini bukan pekerjaan manusia guys. Jadi ini jelas adalah pekerjaan Tuhan yang dimana mendengar jeritan, teriakan daripada anaknya yang tidak berdaya, di dalam hal ini keluarga Yosua itu sendiri. Dan oleh sebab itu teman-teman, jangan anggap remeh dan jangan coba-coba menciptakan kebohongan-kebohongan. Kalau itu apalagi kepada anak Tuhan yang terus berseru-seru kepada Tuhan, engkau habis ya. Jadi orang itu boleh tidak berdaya ya, engkau kerjain, tetapi kalau dia punya Tuhan yang hidup, maka Tuhannya yang akan menghabisi Anda begitu. Oke, jadi ini menarik ya. Oleh sebab itu marilah kita terus mendekat kepada Tuhan yang hidup, dan kita terus percaya dan bersandar kepada Tuhan, sebab jelas dikatakan bahwa di dalam dunia ini pengadilan tidak ada yang adil, tetapi kita punya Tuhan yang maha adil. Oleh sebab itu sehingga dikatakan, jadi kalau kita yang balas dendam, kita yang menghakimi, maka percuma. Oleh karena ada Tuhan mengatakan bahwa penghakiman itu bukan hak Anda, tapi penghakiman itu adalah hakku, kata Tuhan. Jadi mari, kita tidak akan pernah puas kalau kita andalkan peradilan di dunia. Oleh karena peradilan di dunia itu, firman Tuhan sudah ngomong tidak ada yang adil. Di tempat adil pun kita tidak akan menemukan keadilan. Jadi oleh sebab itu mari kita bersandar kepada Tuhan yang maha adil dan yang maha pengasih dan maha penguasa dan maha tahu tentunya. Jadi tidak ada yang bisa mencoba menipu dia. Oke, jadi semoga ini wisdom ini bisa bermanfaat, bisa kita renungkan kembali. Oke ya, sehingga kita dengan hidup kita dengan penuh bijaksana, dan kita terus mengandalkan kekuatan Tuhan daripada kekuatan manusia itu sendiri. Dengan demikian maka kita akan dilindungi oleh Tuhan pencipta kita. Oke, salam wisdom buat kita semua.